Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta John Herman Sipayung. Dalam sesi kali ini kita akan berbicara mengenai kesembuhan. Kalau di sesi sebelumnya adalah penginjilan. Nah Bapak Ibu Saudara, penginjilan paling efektif, paling mudah, yaitu dengan mukjizat kesembuhan. Ini salah satunya, yaitu dengan mukjizat, dengan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Dan memang ini adalah dari Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini. Mari ajari kami Roh Kudus, beri kami hikmat, beri kami pewahyuan, untuk kami boleh mengerti rahasia firman-Mu mengenai kesembuhan. Sehingga dalam pelayanan, dalam penginjilan, kemanapun Engkau mengirim kami melihat manifestasi kuasa Roh Kudus, pemulihan dan kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang, bahkan orang percaya belakangan ini, mereka sudah tidak percaya mengenai kesembuhan. Banyak orang berpikir itu hanya di zaman-zaman para nabi, itu hanya di zaman rasul-rasul, atau di zaman Tuhan Yesus, atau di zaman para murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan berkata bukan demikian. Firman Tuhan berkata bahwa mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah banyak baca Alkitab. Jadi menghemat waktu, saya tidak akan bukain ayat-ayatnya, karena semua kisah yang akan saya sampaikan kita sudah pernah mendengar semuanya. Nah sekarang saya akan baca dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa itu artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, maka hari ini Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Apa itu artinya Bapak Saudara? Artinya kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus memulihkan orang, hari ini Tuhan Yesus lakukan hal yang sama melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut memberitakan Injil dan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan kita sering sekali masuk ke rumah-rumah sakit, kita doakan mereka yang diranjang-ranjang itu, yang dirawat di rumah-rumah sakit, dan banyak sekali mereka langsung pulang saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga sering berkata kalau ada rumah sakit, mereka izinkan kita doakan para pasien. Kita rela melakukannya tanpa bayaran. Dan kita melihat kuasa Tuhan itu real dan nyata. Nah jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau praktek. Orang sering bertanya, kalau nggak sembuh bagaimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang masalah. Karena kita memang tidak bisa menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Tuhan belum sembuhkan, doakan lagi. Dan kemudian itu yang bisa kita lakukan. Doakan lagi dan doakan lagi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut mendoakan orang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di Alkitab saya belajar setidaknya ada 6 rahasia orang menerima kesembuhan. Begitu saya memahami 6 rahasia menerima kesembuhan di Alkitab, saya tidak pernah ragu mendoakan orang, baik by telepon, rekaman, video maupun langsung saat bertemu dengan orang sakit itu. Dan memang hampir selalu saya mendengar mereka berkata mereka disembuhkan. Itu bukan karena saya lebih kudus, lebih diurapi, atau lebih pintar. Sama sekali bukan. Karena semua adalah karena Tuhan. Kita ini hanyalah alatnya. Kita ini hanya perantaranya. Tuhan yang tak terbatas, yang maha kuasa, yang mau melakukannya. Please, tolong jangan batasi Tuhan yang tanpa batas itu dengan pengertian dan pemahaman kita yang sangat terbatas. Nah Bapak Ibu Saudara,
saya akan sebutkan ada 6 contoh kesembuhan yang terjadi di Alkitab. Yang pertama, kalau orang itu beriman. Itulah sebabnya kita perlu memberitakan firman. Karena iman timbul dari firman, yaitu pendengaran firman, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu Bapak Saudara, sebelum mendoakan orang, beritakan firman Tuhan. Karena salah satu orang menerima mukjizat kesembuhan kalau orang itu beriman. Contohnya Bapak Saudara, perempuan pendarahan 12 tahun. Di mana perempuan pendarahan 12 tahun itu sudah menghabiskan semua hartanya. Tenaganya pun sudah mulai habis. Maka dengan bersusah payah dia datang kepada Tuhan. Dan dalam hati dia berkata, asalku sentuh ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan kemudian dia lakukan. Dan saat dia sentuh, Tuhan Yesus berbalik dan bertanya, siapa yang menyentuh aku? Tidak ada yang mengaku, bahkan murid-muridnya berkata, Tuhan, begitu banyak orang berdesak-desakan. Dan engkau bertanya, siapa yang menyembuhkan aku? Siapa yang menyentuh aku? Dan perempuan yang sembuh itu, wanita yang sembuh itu, dengan gemetar dia bertanya. Dia berkata, aku yang melakukannya. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang sakit itu beriman, dia pasti sembuh. Dan oleh karena itu Bapak Saudara, beritakanlah firman kepada orang sakit itu. Dan kemudian begitu imannya timbul, begitu imannya bangkit, maka imannya menyembuhkan dia. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dia nggak sembuh, apakah bisa? Kalau dia tidak beriman, apakah dia bisa sembuh? Jawabannya adalah yes, bisa. Yaitu ada cara yang kedua orang menerima mukjizat kesembuhan. Yaitu kalau yang pertama tadi karena dia beriman, yang kedua karena papanya beriman. Ini contohnya adalah seorang bapak yang anaknya sakit ayan di dalam Markus 9 ayat 23. Di mana dia berkata, kalau engkau dapat sembuhkan anakku. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau dapat. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan bapak itu berkata, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kemudian anaknya yang sakit itu disembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau yang sakit itu tidak beriman, dia juga bisa disembuhkan kalau bapaknya beriman, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak itu tidak beriman atau orang yang sakit itu tidak beriman, bapaknya tidak beriman, apakah dia bisa sembuh? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau mamanya beriman. Ini contohnya adalah perempuan Zerofenisia di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di mana dia datang kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata, tidak baik mengambil roti dari tangan anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Dia berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu, jadi padamu seperti yang kau percaya. Saat itu juga putrinya di rumah sembuh, Bapak Saudara. Artinya Bapak Saudara, kalau yang sakit itu tidak beriman, papanya tidak beriman, kalau mamanya beriman, dia juga bisa sembuh. Dan kemudian bagaimana kalau yang sakit tidak beriman, papanya tidak beriman, mamanya tidak beriman? Apakah bisa sembuh? Bisa. Kalau bosnya beriman. Contohnya perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, oke, aku datang ke rumahmu. Tapi perwira Kapernaum itu berkata, tidak usah repot-repot Tuhan. Ucapkan satu patah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan hambanya yang lumpuh itu sembuh. Karena bosnya, tuannya beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Dan kalau kemudian yang sakit itu tidak beriman, papanya tidak beriman, mamanya tidak beriman, bosnya tidak beriman, apakah dia bisa sembuh? Bisa. Caranya bagaimana? Yang kelima, kalau teman-temannya beriman, Bapak Saudara. Ini contohnya adalah orang lumpuh yang digotong 4 temannya datang ke rumah di mana Tuhan Yesus ada di situ.
pintu penuh, jendela penuh, semua rumah itu penuh. Akhirnya mereka naik ke atap, buka atap, turunkan orang lumpuh itu di atas tilam, Bapak Saudara. Di atas kasur. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Siapa mereka? Teman-temannya orang lumpuh itu. Karena Bapak Saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu bersekutu, berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena iman teman-teman kita itu menolong kita, melindungi kita. Nah, ini ada temannya beriman sehingga bisa sembuh. Dan kalau yang sakit itu tidak beriman, papanya tidak beriman, mamanya tidak beriman, bosnya tidak beriman, teman-temannya tidak beriman, apakah bisa disembuhkan? Bisa, Bapak Saudara. Bagaimana caranya? Kita lihat di Alkitab. Ada seorang bapak, dia sakit 37 tahun di kolam Bethesda. Kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia tidak berkata mau. Tapi dia berkata, Tuhan, setiap kali airnya digoyang oleh malaikat, tidak ada yang menurunkan aku. Begitu aku turun, orang lain sudah mendahului aku. Karena mungkin tidak ada nomor antri di situ, Bapak Saudara. Bayangin dia antri 38 tahun. Antri 38 tahun itu luar biasa, Bapak Saudara. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu dan pulanglah. Artinya apa, Bapak Saudara? Dia tidak beriman. Orang-orang di situ pun marah karena dia sembuh. Aneh kan, Bapak Saudara? Dia udah 38 tahun di situ. Nggak ada yang kasihan sama dia. Dia sembuh, angkat tilamnya, orang marah. Tapi dia sembuh. Kenapa? Karena Tuhan mau dia sembuh, Bapak Saudara. Tapi itu bukan satu-satunya. Ada lagi seorang wanita bungkuk 18 tahun, Bapak Saudara. Dia tidak berani minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena dia ini juga keturunan Abraham, maka dia juga harus dilepaskan. Begitu perempuan itu sembuh, tegak, tidak ada yang bersuka cita di rumah itu. Yang ada marah. Orang-orang Farisi, mereka keluar, mereka berembuk, mereka bermufakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Bayangin, Bapak Saudara. Kenapa bisa demikian? Tapi kesembuhan tetap terjadi karena Tuhan mau mereka sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai pasukan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi menjadi saluran berkat, untuk pergi menyembuhkan, membawa keselamatan, jangan pernah takut. Lakukan saja bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Tidak ada penyakit dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Karena itulah Bapak Saudara, saya tidak pernah takut untuk buat KKR kesembuhan. Bahkan kalau saya buat KKR, spanduknya bukan KKR namanya. Spanduknya adalah pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Karena Tuhan Yesus suatu kali pernah berkata, seperti apa aku menggambarkan kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu adalah seperti pesta. Karena itu Bapak Saudara, mari datang berpesta ke rumah Tuhan. Bapak Saudara tahu kan bagaimana kalau pesta? Semua sudah siap. Semua sudah tersedia. Semua orang bersuka cita. Di situ tersedia makanan, tersedia minuman, tersedia semuanya. Makanan yang kita mau. Demikian juga dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan pesta itu di bumi. Di kayu salib dia selesaikan dan berkata, sudah selesai. Apa yang selesai, Bapak Saudara? Keselamatanmu, pengampunan dosamu sudah selesai. Kesembuhanmu, mujizatmu, lawatanmu sudah selesai. Apapun yang kau perlukan sudah selesai. Mari datang ke rumah Tuhan, datang ke pesta Tuhan. Beritakan firman, doakan orang sakit. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan, Tuhan yang mengerjakan. Tapi kita harus kerjakan bagian kita, Bapak Saudara.
Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, seberapapun Bapak Ibu Saudara yang kau tahu Tuhan memanggil dan memilih engkau, setelah beritakan firman, mari doakan mereka. Jangan pernah takut. Tapi kalau dalam hatimu kamu berkata, bagaimana kalau gak sembuh? Pasti bukan dari Tuhan itu. Itu adalah dari si pendakwa untuk membuat engkau tidak move. Kalau di dalam hatimu muncul berkata, bagaimana kalau tidak sembuh? Atau ada orang berkata, bagaimana kalau tidak sembuh? Bilang, tidak apa-apa. Karena bagianku tidak menyembuhkan, bagianku mendoakan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau orang itu tidak beriman, mungkin papanya, mungkin mamanya, mungkin bosnya, mungkin temannya punya iman untuk dia sembuh. Tapi kalau nggak ada yang beriman, mungkin Tuhan mau dia sembuh. Itu saja bagian kita, bangsa. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Beritakan firman, doakan orang sakit. Ini adalah kehendak Tuhan. Saya akan cerita, Bapak Saudara. Ada begitu banyak mukjizat kesembuhan terjadi. Kita buat pesta mukjizat, pesta kesembuhan di berbagai daerah di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, di seluruh Sulawesi, Bapak Saudara. Dan banyak tempat-tempat di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan di sana. Kita buat pesta mukjizat, pesta kesembuhan, tidak ada gereja di sana. Tapi ada ratusan orang disembuhkan di lapangan itu. Tidak ada gereja. Kita juga tidak full band. Hanya ada satu pemain keyboard. Nyanyi juga cuma 2 lagu. Karena mereka tidak tahu lagu kita, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak tahu lagu gereja. Tapi begitu berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube. Ketika aja nama saya dan Pomala, lihat di sana salah satunya. Atau juga di Sulawesi Tenggara di Pulau Muna. Bapak Saudara bisa lihat. Dan kemudian bagaimana Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang. Mereka bukan orang Kristen. Dan itu membuat mereka bersuka cita. Dan mereka tahu ternyata Tuhan Yesus itu sayang semua orang, semua suku, semua agama. Dan Bapak Ibu Saudara banyak sekali. Bahkan 3, 4, 5 hari yang lalu Bapak Ibu Saudara. 5 hari yang lalu ada seseorang yang saya baru ketemu dia sekali, sekilas 4 tahun yang lalu. Terus kemudian sekitar 5 hari yang lalu dia telepon. Dia bilang, "Bang, tolong doakan. Istriku dia sakit. Perutnya kayak diremas-remas." Saya berkata, "Oke, ayo kita berdoa. Abang taruh tangan di perut istrimu dan kita akan berdoa." Dan saya berkata, dalam nama Yesus aku perintahkan semua sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Dan kemudian saya tanya, "Bang, coba tanya, bagaimana? Apakah sudah sembuh? Apakah enakan?" Dia bilang, "Ya, katanya udah enak." Singkat cerita, besoknya saya datang ke sana, Bapak Saudara. Saya datang ke rumah mereka dan kemudian istrinya berkata begini. Itu adalah hari pertama saya ketemu dengan istri abang ini. Dia berkata, "Pak, kemarin itu ya, itu begitu selesai berdoa, sakitnya hilang dan gak sakit lagi. Biasanya kalau sakit itu datang, itu bisa sampai pagi, semalaman biasanya saya gak bisa tidur. Sakit banget," katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya ajarin mereka. Saya berkata, kamu punya otoritas, kamu punya kuasa. Saya berkata, Lukas 10:19, Tuhan memberikan kepadamu kuasa menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saya ajarin mereka bagaimana berdoa. Bagaimana menggunakan kuasa yang ada pada mereka. Sampai hari ini, Bapak Saudara, mereka penuh sukacita. 3 hari kemudian mereka datang ke ibadah kita. Kemudian saya tanya, "Bagaimana, Bang? Udah enak? Masih ada sakit atau masih susah tidur?" Dia bilang, "Puji Tuhan, kita sudah tidur dengan nyenyak, sudah tidak ada sakit lagi." Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu pengen memakai setiap kita. Ada juga orang di luar pulau. Dia bilang sudah sakit 2 minggu, sudah minum banyak obat. Dan kemudian saya berkata, "Mari kita berdoa." Dan kemudian dia pagi-paginya dia kontak saya, dia bilang,
Wah, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Ini kalau umpamanya persentasenya udah sembuh 95%. Sisa 5% lagi lah katanya. Kenapa nggak dari 2 minggu lalu ya? Saya minta didoakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kejadiannya 3 hari yang lalu. Nah, ini semua banyak kalau saya cerita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu ini bukan yang Tuhan mau untuk dialami oleh 1-2 orang tertentu. Tapi ini adalah jatah dan bagian setiap orang percaya untuk berjalan dalam mukjizat kesembuhan, membawa keselamatan, membawa pemulihan. Itu adalah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang dunia juga lagi banyak sakit. Apalagi di masa pandemik ini. Kita juga pergi, sekarang udah gak diizinkan. Tapi ketika masih diizinkan masuk ke rumah sakit, mereka yang diisolasi, kita datang, kita doakan sampai keluar Bapak Saudara. Ada yang 5 hari udah keluar, ada yang 6 hari keluar. Nah, jadi Bapak Saudara, saya berkata, ya walaupun memang virusnya nyata, tapi kuasa Tuhan jauh lebih nyata. Virus ini hanya sementara. Kita doakan mereka, kita sampaikan firman Tuhan. Tapi beberapa orang sering salah paham. Mereka berkata ini sok-sokan lah, ini dan segala macam. Terserah Bapak Saudara. Tapi yang kita tahu, di dalam Tuhan kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita bisa melakukan banyak keajaiban bersama dengan Tuhan. Karena itu mari Bapak Saudara, praktek, praktek, praktek. Tidak peduli seberapa banyak firman yang kita tahu, tidak peduli seberapa bagus pengajaran doktrin yang kita terima. Kalau kita tidak praktek, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya baik buat kita maupun buat kota kita. Karena itu Bapak Saudara, saya mendorong setiap kita, mari berjalanlah dengan mandat dan otoritas, buat mukjizat, buat kesembuhan, jalan sesuai dengan janji Tuhan, jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kita akan melihat signs, wonders, and miracles itu akan mengikuti kita. Tanda-tanda mukjizat, kesembuhan, pemulihan akan terjadi di mana saja Bapak Saudara. Karena itu mulailah bergerak dari sekarang. Mulai doakan orang-orang. Yang paling perlu kita kalahkan adalah minder kita, ketakutan kita Bapak Saudara. Kalau orang sering ada juga kadang-kadang tanya ke saya, apakah Pak John tidak takut? Oh ya, saya takut. Tetapi saya tidak izinkan ketakutan itu menghentikan saya. Saya berkata, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, sama dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan mengenai rahasia membuat kesembuhan ilahi ini, mari mulai melangkah. Kesembuhan itu sudah ada dalam hidup Bapak Saudara. Otoritas itu sudah ada dalam hidup Bapak Saudara. Pengurapan itu sudah ada dalam hidup Bapak Saudara ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus dalam hatimu. Mari berjalan dengan tanda-tanda mukjizat dan kesembuhan. Ini adalah jatahnya. Sampai kita buat setiap jalan-jalan, setiap perkantoran, pulau-pulau, kota-kota, seluruh Indonesia mengalami pemulihan kesembuhan di jalan-jalan. Semua orang akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita. Apalagi Bapak Saudara, ini adalah masa penggenapan akan Pantekosta. Pantekosta yang ketiga. Udah begitu banyak orang berdoa dan bernubuat dan menanti-nantikan masa-masa ini. Bahkan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 19. Seluruh makhluk menanti-nantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara lihat ketika Pantekosta pertama di Yerusalem dicurahkan. Itu terjadi begitu banyak mukjizat, begitu terjadi banyak kesembuhan melanda seluruh Yerusalem dan menyebar ke seluruh dunia. Dan kemudian 100 sampai 200 tahun yang lalu, di mana di situ banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dibangkitkan. Katakanlah seperti Smith Wigglesworth, Maria Ether, Amy MC Person, John Luke, John Alexander Dowie,
dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan ciri mereka yang paling kuat adalah salah satunya kesembuhan, mukjizat. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, move now. Saya suka apa yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth. Dia berkata, setiap kali Tuhan menggerakkan saya tidak menunda, saya langsung bergerak. Tapi kalau Tuhan tidak menggerakkan saya akan menggerakkan Tuhan. Mari Bapak Saudara, kalau Tuhan menggerakkanmu, segera bergerak. Kalau Tuhan tidak menggerakkan Bapak Saudara, mari gerakkan Tuhan. Yaitu dengan melangkah dengan iman, beritakan firman, doakan orang sakit, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Amin Bapak Saudara. Mari terima impartasi keberanian, pengurapan kekuatan yang daripada Roh Kudus, daripada Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari wahyukan kepada semua pasukanmu dan turunkan keberanian, pengurapan, kuasa, otoritas untuk boleh memberitakan firman dan melihat kesembuhan. Karena kesembuhan adalah kehendakmu, adalah rencanamu. Mukjizat masih ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami terima kesembuhan, pemulihan, pengurapan membawa kesembuhan. Jadi kami terima keberanian daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudara, terima kasih. Terus semangat, beritakan firman, doakan orang sakit, buat kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.